Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa usikum bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat, di hari Sabat, ala Jum'atil Hajjil Fakir. Hari Jumat itu adalah hajinya orang-orang fakir, yang dimana hari Jumat itu adalah tempat kita menuju taubatan nasuha Allah, karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah tempat kita meminta, Allah adalah tempat kita menuju taubat, Allah adalah tempat kita menuju sukses dunia dan akhirat. Allah telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Nikmat yang besar itu adalah Kausarnya Allah Ta'ala yang kita miliki. Apa itu Kausarnya Allah Ta'ala yang kita miliki? Ialah keberkahan. Harta adalah keberkahan. Itu merupakan sebuah titipan yang kita sebagai manusia berfardu ain kepada Allah vertikal, berhorizontal, berhablum minan nas. Kita berfardu kifayah. Dua fardu yang kita jalani sebagai orang-orang muslim, sebagai kita beriman kepada Allah Ta'ala. Kepada Allah fardu ain, kepada manusia fardu kifayah. Maka manusia tidak luput dari segala yang namanya dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa yang besar. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan, yang Nabi Muhammad telah memperkenalkan kepada kita Al-Quran dan Al-Hadis. Maka seharusnya kita mengimani, seharusnya kita mendalami. Kita panggil anak dan istri kita, kita kumpulkan anak dan istri kita, kekerabatan kita, kekeluargaan kita, wa qaribum minan nas, untuk menuju Allah, untuk menuju Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berpesan kepada kita semua, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan hendaklah kamu mati dalam keadaan muslim. Adapun judul khatib kita, khutbah kita yang singkat ini adalah hikmah berkurban. Saudaraku jamaah Islam rahimakumullah,
Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu di hari Tasyrik, Zulhijjah, tempat kita nanti berkurban di hari raya Idul Adha, hari raya yang besar bagi kita umat Islam, yang penuh dengan sejarah, yang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengkurbankan anaknya yang bernama Ismail. Tapi Allah menggantikan kurban Nabi Ibrahim dengan seekor hewan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun saudara-saudara yang tidak hendak berkurban atau masih dalam proses ingin berkurban, maka dengarkanlah hikmah daripada berkurban ini. Keutamaan kurban pertama adalah menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, orang tuaku, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap hari kita mencari nafkah, setiap hari kita mencari harta benda. Terkadang rezeki yang kita miliki cepat habis. Begitu juga orang-orang kaya yang berada di luar sana cepat habis. Kenapa? Karena mereka lupa suruhan Allah yang wajib di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat Kausarnya kepada kita, yaitu nikmat yang penuh dengan keberkahan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian datangilah Allah, fasolli li rabbika wanhar. Hendaklah kita mendirikan solat dengan membawa ketuhanan kita, dengan membawa Allah yang ada pada diri kita, Tuhan kita, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya siapa yang membencimu dialah yang terputus. Sangat berbahagia kita sebagai seorang muslim. Dianjurkan kita berkurban. Tidaklah ada agama-agama yang lain kecuali yang benar adalah agama Islam. Mengapa kita berkurban? Untuk mengambil hikmah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang miskin berkurban, yang kaya berkurban. Janganlah kita terlampau merendah hati. Terkadang kita meraba-raba keyakinan kita. Sebenarnya berkurban itu adalah wajib bagi tiap-tiap seorang muslim. Maka hendaklah kita seharusnya hamba-hamba Allah yang bertakwa, hendaklah kita berkurban menuju Allah karena lillahi ta'ala. Yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna daripada kurban ini adalah qoribah. Qoribah artinya adalah mendekatkan. Maka kita sebagai orang yang beriman, tidaklah lengkap solat kita, tidaklah lengkap amal ibadah kita, tidaklah lengkap haji kita, tidaklah lengkap puasa kita, kalau kita tidak mau berkurban. Karena apa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban. Kenapa kita masih menahan-nahan diri untuk berkurban? Mengapa kita hanya memandang orang lain? Oh, karena mereka kaya, mereka berkurban. Tidak seperti itu. Malahan banyak orang kaya di luar sana belum mampu untuk berkurban. Kita miskin, perasaan kita yang miskin. Kalau kita sudah sholat, fasolli li rabbika wanhar, maka Allah akan menjaga rizki-rizki kita. Rizki yang Allah berikan kepada kita adalah tujuannya untuk wanhar, melengkapi kewajiban yang ada dalam Al-Quran.
Dan yang ketiga, sebagai penebus dosa. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur anaknya yang bernama Siti Fatimah, "Ya Fatimah, berdirilah engkau di tempat kurban itu. Saksikanlah, wahai anakku, sebelum sampai titik darah dari yang dikurbankan tadi, maka dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sungguh bahagia kita umat Islam. Setiap tahun kita dosa kita diampuni. Setiap tahun kita diberkahi. Mengapa kita berkurban dianjurkan oleh Allah? Agar hidup kita menjadi berkah. Kalau hidup kita sudah berkah, maka beragama kita semakin mantap. Maka janji-janji selama ini, janji Tuhan kepada kita selama ini adalah menuju hakul yakin. Pasti Allah berikan janji itu kepada kita, yaitu dunia wal akhirah. Di dunia kita tenang, di dunia kita senang, di dunia kita berkah. Di akhirat juga kita mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kemudian adalah mensucikan diri kita. Mensucikan diri kita, mensucikan harta benda kita. Dan yang kelima adalah memupuk rasa peduli sesama kita sebagai manusia. Hikmah dari berkurban ini adalah sahdun wa quribum minan nas. Mempermudah urusan orang lain. Kita permudah, kita berkurban, banyak berkumpul orang lain, maka disitulah kesabaran yang kita miliki. Rasa solidaritas kita menampakkan kita adalah menjadi seorang muslim yang baik. Hilang keangkuhan dan kesombongan di dalam diri kita, karena kausarnya Allah ada pada diri kita. Rasulullah setiap tahun berkurban. Bagaimana dengan kiri kita, wahai saudaraku jamaah Jum'ah rahimakumullah? Hanya untuk menabung 5.000 satu hari, 5.000 satu hari, 5.000 satu hari karena yakin kepada Allah. Jangankan untuk kurban, ke Mekah kita bisa sampai. Kalau ada niat. Tidak akan sempurna kita sebagai hamba Allah. Tidak akan takwa kita kepada Allah kalau wanhar kurban ini belum kita laksanakan. Maka mari kita melaksanakan perintah Allah yang fardu ain, yang selama ini kita lalaikan. Hubungan horizontal kita kepada manusia adalah fardu kifayah. Ketika orang lain yang meninggal, maka kita harus wajib memfardu kifayahkan. Ketika Allah menyuruh kita untuk sholat, masih ada yang kita langgar. Ketika Allah menyuruh kita untuk berpuasa, masih ada yang kita langgar. Ketika Allah melarang kita jangan berkelebihan hidup, masih ada yang menjadi Fir'aun, masih ada yang mau menjadi Namrud, masih ada tamak serakah. Tetapi dengan berkurban menghancurkan sifat ketamakan di dalam diri kita. Wahai saudaraku umat Islam jamaah rahimakumullah. Dan yang keenam adalah hikmah berkurban menandakan kita adalah seorang muslim yang sejati. Kewajiban berkurban bagi yang telah mampu merupakan satu di antara ajaran agama Islam. Makanya nikmat yang beragama Islam ketika kita sampai ke titik yang kausarnya Allah ini. Berkah hidup kita. Semua rasa gundah, semua rasa kekecewaan kepada diri kita, penyakit yang kita derita, penyakit hati yang kita derita, yang selama ini kita simpan-simpan, setelah berkurban, insya Allah hilang satu persatu. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang terbaik akhlaknya. Siapa orang yang terbaik akhlaknya tadi? Bersolidaritas dalam segala hal. Kemudian yang ketujuh adalah kurban sebagai saksi amal.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, dari setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat sebuah kebaikan. Rambut kurban yang kita miliki, kita kumpul duit kita untuk berkurban dengan kepengurusan masjid. Segala rambut yang tidak disentuh oleh orang lain, rambut-rambut daripada hewan yang dikurbankan tadi, mendapat nilai pahala saudaraku, orang tuaku, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kapan itu kita nikmati? Ketika vertikal fardu ain kita telah lengket di kausarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah mudah kita nanti di akhirat. Ketika kita nanti di alam akhirat, akan nampaklah hewan-hewan kurban itu tadi. Ada yang sempurna hewan kurbannya, banyak hewan kurbannya berbentuk kendaraan yang lain. Alhamdulillah, dengan iman dan takwa, dengan kesempurnaan akhlak yang baik, maka datanglah yang kita kurbankan di atas dunia. Seperti kibas akan datang ke hadapan kita, akan ikut berbicara kepada kita, sayalah kurbanmu selama di dunia, wahai orang yang soleh. Dan yang kesembilan adalah mempererat tali silaturahmi. Hikmah daripada berkurban ini adalah mempererat tali silaturahmi kita. Selama ini kita kurang akrab, setelah kita berkurban, hei berkurban si anu, siapa si anu? Di samping rumah kami si anu berkurban. Insya Allah kita sama-sama menikmati daging kurban dengan hati yang bersih, dengan terbuka segala yang terkunci di dalam diri kita. Dan yang ke-10 adalah hikmah berkurban, hidup kita menjadi lebih berkah. Saudaraku umat Islam, jamaah Jum'ah rahimakumullah, banyak harta yang mereka miliki, mobil yang mereka pakai, jabatan yang mereka ayum, tetapi tidak senada dan tidak seirama, tidak seayunan dan tidak selangkah, tidak sepertanggungjawaban. Karena apa? Karena nafsu yang mereka miliki lebih dahulu nafsunya ketimbang imannya. Bagaimana hidup mau menjadi berkah? Dengan adanya kurban, saudaraku umat Islam. Mari bersama-sama kita hanya mengumpulkan duit 5.000 tiap hari, 5.000 tiap hari. Kita berada di tempat masjid kita ini. Kalau boleh di masjid kita ini banyak daging kurban. Karena apa? 100% di sini muslim. 99% di sini muslim. Alangkah sayang sekali. Wanhar Allah. Kal kausarnya Allah yang ada pada diri kita. Kita sia-siakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innaka azabi lasyadid. Sangat rugi kita. Allah berikan rezeki kepada kita dengan cara bersedekah kamu, wahai orang yang kukasih rezeki. Berkurban kamu, wahai orang yang beri rezeki. Diberkahi oleh Allah. Tapi apabila kamu ingkar dengan rezeki saya, kata Allah, maka azabku itu sangat pedih dan keras sekali. Ma'asyiral Jum'ah jamaah rahimakumullah. Dan yang ke-11 dan yang terakhir adalah hikmah daripada berkurban. Termaksudlah kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun. Makanya kalau jadi PKM masjid pembela kebenaran,
Tidak ada takut sama siapapun kalau kita sudah berada di badan kemakmuran masjid ini. Ada kita di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu ditakuti siapapun. Yang ditakuti itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah. Saudaraku umat Islam jamaah rahimakumullah. Mari kita menuju takwa dengan ikhlas berkorban. Jangan lagi kita bersikeras hati. Jangan lagi kita berpayah akal. Sempurnakan diri kita. Selagi masih Allah berikan kita pekerjaan, Allah berikan kita kekuatan, maka indah salah 5.000 satu hari, 5.000 satu hari, 5.000 satu hari untuk mengumpulkan kurban. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tabtiluhu a'malukum. Barakallahu walakum fil Qur'anil Karim. Ya Allah ya Ghafurur Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Fayusikum bittaqullah wa tu'atih la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.